Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mar di Internet Series. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang diabetes mellitus. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada topik ini, yaitu pengertian atau definisi, klasifikasi, pendekatan diagnosis, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, algoritma tata laksana non-farmakologi, tata laksana farmakologi, komplikasi, dan prognosis dari diabetes mellitus. Secara definisi atau pengertian, diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia kronis yang disebabkan oleh karena resistensi insulin, kelainan kerja insulin, atau gabungan keduanya. Secara klasifikasi ada 4 diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan diabetes gestasional. Diabetes mellitus tipe 1 ini akibat destruksi sel beta pankreas. Umumnya menjurus ke defisiensi insulin yang absolut. Diabetes mellitus tipe 2 ini bervariasi, mulai yang predominan resistensi insulin yang disertai defisiensi insulin relatif, sampai yang predominan gangguan sekresi insulin bersama resistensi insulin. Kemudian diabetes tipe lain ini ada beberapa. Di antaranya akibat defek genetik fungsi sel beta. Misalnya, defek pada kromosom 12, 7, 20, 30, 17, dan kromosom 5. Kemudian akibat defek genetik kerja insulin. Misalnya, resistensi insulin tipe A. Kemudian penyakit eksokrin pankreas, misalnya pankreatitis. Kemudian endokrinopati, misalnya pada akromegali dan Cushing syndrome. Kemudian akibat obat atau zat kimia tertentu, misalnya akibat obat asam nikotinat, glukokortikoid, dan hormon tiroid. Kemudian juga bisa akibat infeksi tertentu, misalnya rubella kongenital dan sitomegalovirus. Kemudian faktor imunologi walaupun jarang. Kemudian sindrom genetik lain, misalnya sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner. Kemudian yang keempat yaitu diabetes mellitus gestasional. Kemudian bagaimana cara pendekatan diagnosis diabetes mellitus ini? Maka yang pertama adalah kita cari adakah keluhan klasik yang kita curiga ke arah diabetes mellitus, yaitu banyak minum, banyak makan, banyak kencing, atau polipagi, polidipsi, dan poliuri. Nah, apabila ada keluhan klasik itu, maka kita bisa melakukan pemeriksaan, yaitu gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Nah, jika ada keluhan klasik ditambah dengan gula darah puasa yang lebih dari sama dengan 126 atau gula darah sewaktunya lebih dari 200, maka kita bisa mengatakan tegaknya diagnosis diabetes mellitus. Namun apabila ada keluhan klasik dan ternyata gula darah puasa kurang dari 126 atau gula darah sewaktu kurang dari 200, maka kita ulangi pada waktu yang lain gula darah sewaktu dan atau gula darah puasanya. Namun apabila keluhan klasik itu tidak ada dan ternyata misalnya gula darah
sewaktunya itu lebih dari 200, maka kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut di lain waktu. Begitu juga misalnya keluhan klasik tidak ada, namun gula darah sewaktunya itu antara 140 sampai 199. Maka perlu kita lakukan tes toleransi glukosa oral gula darah 2 jam. Namun misalnya keluhan klasik tidak ada dan ternyata gula darah sewaktu kurang dari 140 atau gula darah puasa kurang dari 100, berarti yang bersangkutan normal. Kemudian pada kasus yang kita ulang gula darah sewaktu atau gula darah puasanya di lain waktu, itu apabila ternyata hasilnya gula darah puasanya lebih dari 126 dan gula darahnya sewaktu lebih dari sama dengan 200, maka itu yang disebut sebagai diabetes mellitus. Namun apabila pada tes toleransi glukosa oral gula darah 2 jam itu hasilnya 140 sampai 199, maka dikatakan sebagai toleransi glukosa terganggu. Namun apabila kurang dari 140, maka dikatakan normal. Dan juga ada kriteria yang disebut sebagai gula darah puasa terganggu. Kemudian bagaimana cara melakukan tes toleransi glukosa oral? Yang pertama, 3 hari sebelum pemeriksaan pasien makan cukup dan kegiatan biasa. Yang kedua, puasa minimal 8 jam. Minum air putih tetap diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, periksa gula darah puasa. Yang keempat, berikan glukosa 75 gram untuk orang dewasa atau 1,75 gram untuk anak-anak. Dilarutkan dalam air 250 ml dan diminum dalam 5 menit. Kemudian yang kelima, puasa dalam 2 jam. Dan yang terakhir yang keenam, cek gula darah ulang. Beberapa hal yang perlu kita tanyakan pada pasien diabetes diantaranya adalah gejala yang timbul, hasil pemeriksaan laboratorium, pola makan dan status nutrisi, riwayat tumbuh kembang, pengobatan sekarang dan dahulu, riwayat komplikasi serta infeksi, riwayat keluarga, gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol, olahraga, serta pengaruh budaya, psikososial, pendidikan, status ekonomi, kemudian riwayat obstetri ginekologi, serta kehidupan seksual. Pemeriksaan fisik penting yang perlu kita lakukan diantaranya adalah pemeriksaan antropometri yang meliputi tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang. Kemudian ekstremitas baik atas maupun bawah termasuk kaki. Perlu juga pemeriksaan funduskopi, pemeriksaan rongga mulut dan kelenjar tiroid, pemeriksaan jantung dan nadi, pemeriksaan tekanan darah dan ankle brachial index, pemeriksaan kulit dan neurologis, serta tanda lain yang menunjukkan DM tipe lain. Pemeriksaan penunjang yang perlu kita lakukan diantaranya adalah gula darah puasa dan 2 jam postprandial, HbA1c, profil lipid pada keadaan puasa, kreatinin serum, albumin urea, keton, sedimen, dan protein dalam urin, ekokardiogram, serta foto sinar dada. Kemudian bagaimana algoritma tata laksana diabetes mellitus? Jadi nanti mereka yang
terdiagnosis diabetes mellitus, maka ada beberapa tahapan. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Untuk awalnya, mereka penderita DM adalah dengan gaya hidup sehat. Pada tahap pertama, penerapannya adalah gaya hidup sehat ini dengan monoterapi. Kalau tahap 2 berarti gaya hidup sehat ditambah dengan kombinasi 2 obat hipoglikemik oral. Ya, bisa dilanjutkan dengan kombinasi 3 OHO. Nah, pada tahap yang 3 ini, maka yang perlu kita berikan adalah gaya hidup sehat ditambah dengan kombinasi 2 OHO ditambah dengan basal insulin. Nah, kalau ini nanti tetap tidak berhasil, berarti kita memberikan insulin yang intensif. Kemudian algoritma tata laksana berdasarkan kadar HbA1c yang kita dapatkan pada pasien. Jadi misalnya HbA1c-nya kurang dari 7%, maka sebaiknya hanya dengan gaya hidup sehat. Namun apabila HbA1c-nya itu sudah 7-8%, maka di samping gaya hidup sehat, bisa dengan penambahan monoterapi obat hipoglikemik oral. Kemudian apabila HbA1c 8-9%, di samping gaya hidup sehat ditambah dengan kombinasi 2 OHO. Lebih dari 9, maka terapinya adalah gaya hidup sehat ditambah dengan 3 obat OHO. Nah, kalau 9-10 bisa dengan kombinasi 3 obat seperti misalnya metformin, sulfonylurea, dan lainnya ditambah dengan bangsal insulin. Atau kalau sudah 9-10 ya sudah gaya hidup sehat ditambah dengan insulin yang intensif. Sehingga gaya hidup sehat ini meliputi apa saja? Di antaranya adalah dengan penurunan berat badan menuju ke ideal, mengatur diet atau pola makan, serta latihan jasmani yang teratur. Nah, kapan dikatakan gagal? Yaitu bila terapi 2-3 bulan tidak mencapai HbA1c kurang dari 7%. Sehingga gunakan estimasi glukosa untuk alternatif HbA1c-nya. Kemudian apa tata laksana non-farmakologi pada diabetes mellitus ini? Yaitu meliputi edukasi, terapi gizi medis, dan pemenuhan kebutuhan kalori. Cara menghitung berat badan ideal pada pasien DM yaitu kita bisa menggunakan rumus Broca, yaitu berat badan ideal itu sama dengan 90% dikalikan tinggi badan dalam senti dikurangi 100 dikalikan 1 kilogram. Sedangkan kalau kita menghitung indeks massa tubuh, maka berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter persegi dikuadratkan. Makanya untuk kalori basal itu adalah berat badan ideal dikalikan 25 kalori per kilogram badan untuk wanita, sedangkan untuk pria kalori basalnya itu adalah berat badan ideal dikalikan 30 kalori per kilogram berat badan. Kemudian faktor apa saja yang menentukan kebutuhan kalori? Di antaranya adalah faktor umur, berat badan, aktivitas fisik atau pekerjaan, serta ada tidaknya stres metabolik. Kemudian kita masukkan juga, betul kita hitung, indeks massa tubuh termasuk kriteria berat badan yang mana? Apakah berat badan yang kurang, berat badan normal, berat badan lebih, dengan resiko obes 1 ataupun obes 2. Ada beberapa catatan bahwa untuk wanita itu minimal
1000 sampai dengan 1200 kilokalori. Sedangkan pada pria itu antara minimal 1200 sampai 1600 kilokalori. Ini terbagi untuk makan pagi sekitar 20%, siang 30%, dan sore 25%. Serta 2 sampai 3 porsi makanan ringan yaitu 10 sampai dengan 15% di antaranya. Kemudian tata laksana farmakologi, kalau kita lihat dari karbohidrat, maka karbohidrat ini rata-rata adalah 45 sampai dengan 65% dari total asupan energi dan diutamakan yang berserat tinggi. Asupan lemak itu kurang lebih 20 sampai dengan 25% kebutuhan kalori dan tidak diperbolehkan lebih dari 30% total asupan energi. Kemudian di samping itu kita juga mempertimbangkan asupan protein dan natrium. Untuk protein yaitu 10 sampai dengan 20% total asupan energi. Sumber protein yang baik diantaranya adalah siput, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang, tahu, dan tempe. Khusus pada pasien nefropati, maka 0,8 gram per kilogram berat badan per hari atau 10% kebutuhan energi dan 65% hendaknya bernilai biologik yang tinggi. Sedangkan kebutuhan natrium itu kurang dari 3000 mg atau sama dengan 6 sampai 7 gram garam dapur atau 1 sendok teh. Pada hipertensi, pembatasan natrium sampai 2400 mg. Sumber natrium yaitu garam dapur, vetsin, soda, dan bahan pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit. Kemudian kebutuhan serat itu bisa dari kacang-kacangan, buah, sayur dengan sumber serat kurang lebih 25 gram. Kemudian terkait dengan pemanis alternatif, fruktosa tidak dianjurkan. Pemanis sesuai batas aman konsumsi harian. Pemanis tidak berkalori dapat digunakan, misalnya aspartan sakarin, kemudian sukralos atau neotam. Terkait dengan aktivitas fisik atau latihan yang teratur yaitu 4 sampai dengan 5 kali per minggu selama kurang lebih 30 menit. Sehingga total durasi itu minimal 150 menit per minggu. Dan yang dianjurkan adalah aktivitas yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, sepeda santai, jogging, dan berenang. Kemudian tata laksana farmakologi. Ini ada beberapa golongan obat oral hipoglikemik yang bisa kita pilih. Misalnya golongan sulfonylurea yang terkenal yaitu glibenclamid, glimepirid, dan yang lainnya. Kemudian golongan klinit, misalnya repaglinid dan nateglinid. Golongan thiazolidinedion, misalnya pioglitason. Golongan penghambat glukosidase alfa, misalnya acarbose. Golongan biguanid, misalnya metformin dan metformin XR. Kemudian ada golongan penghambat DPP-4 atau 4, misalnya vildagliptin, sitagliptin, dan yang lainnya. Kemudian ada golongan obat kombinasi yang tetap, misalnya metformin plus glibenclamid, glimepirid plus metformin, dan yang lainnya.
Kemudian golongan vildagliptin dan metformin. Golongan sakagliptin dan metformin, serta ada juga golongan linagliptin plus metformin. Kemudian kapan kita bisa atau indikasi penggunaan insulin? Terkait dengan indikasi penggunaan insulin ini, indikasi mutlak adalah diabetes mellitus tipe 1. Sedangkan pada indikasi relatif yaitu gagal mencapai target dengan penggunaan kombinasi OHO dosis optimal yang sudah diberikan 3-6 bulan. Atau DM tipe 2 rawat jalan dengan kondisi-kondisi tertentu seperti kehamilan, infeksi paru misalnya tuberkulosis, kaki diabetik terinfeksi, fluktuasi gula darah yang tinggi, riwayat ketoasidosis berulang, dan riwayat pankreatomi. Kemudian insulin manusia atau insulin analog ini ternyata ada beberapa golongan seperti kerja cepat atau insulin analog, kerja pendek misalnya insulin manusia dan insulin reguler, kerja menengah atau insulin manusia. Ya, sebagai contohnya misalnya humulin dan insulatard. Kemudian insulin manusia atau insulin analog ini juga ada yang kerja panjang atau long insulin analog. Ada yang campuran, kemudian ada yang campuran premix insulin manusia atau campuran premix insulin analog. Kemudian komplikasi dari diabetes mellitus apabila tidak ditangani secara baik bisa terjadi ketoasidosis diabetik, status hiperglikemia hiperosmolar, hipoglikemia, retinopati, nefropati, neuropati, dan penyakit kardiovaskuler. Kemudian bagaimana prognosis dari diabetes mellitus ini? Ternyata dari data kematian pada 3 juta setiap tahun atau 1,7 sampai dengan 5,2% kematian di dunia.